Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal dzalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Pemirsa DMI TV yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada hari ke-28 di bulan Ramadan ini. Kita akan membahas tuntas metodologi penentuan bulan Hijriah, karena sebentar lagi kita akan melaksanakan Idul Fitri tanggal 1 Syawal. Ini biasanya suka ramai ya di kalangan para ahli, sama juga ketika penentuan tanggal 1 Ramadan. Telah hadir di studio kami Kiai Haji Zainuddin. Beliau salah seorang pakar ya, palak di Kabupaten Cianjur, dan beliau juga lah pengurus MUI, Imam Besar Masjid Agung, juga pengurus DMI Kabupaten Cianjur. Nih, selamat sore Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, nih tentang metodologi penentuan bulan Hijriah. Ini sudah menjadi pemahaman masyarakat umum bahwa di kita itu yang ramai itu penentuan tanggal 1 Ramadan dengan tanggal 1 Syawal gitu. Nah, ini sebenarnya metodologi yang dipakai penentuan Hijriah itu apa saja Ustaz? Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya dapatkan mengenai awal bulan itu, metodologi penanggalan Hijriah itu adalah ada dua. Ada yang dengan hisab, artinya dengan perhitungan, ada dengan ru'yatul hilal. Yang dengan hisab, yang punya pendapat dengan hisab adalah terbagi dua juga. Ada yang cukup wujudul hilal. Ketika kan hitungan bulan Hijriah itu ada yang 29 hari dan ada yang 30 hari. Nah, ketika tanggal 29 terjadi konjungsi matahari dan bulan. Jelaskan dengan bahasa kita, konjungsi itu konjungsi apa? Itu ijtima, artinya antara matahari dan bulan itu ada sejajar lah. Oh iya, sejajarnya. Kalau terjadi ijtimanya siang, nah maka ketika maghrib, ketika waktu maghrib itu bulan sudah wujud di atas ufuk gitu. Ya, matahari terbenam, bulan masih ada di atas ufuk. Nah, itu sudah cukup untuk menjadi dasar bahwa esoknya tanggal 1 itu dengan wujudul hilal. Ada standar derajat nggak Sad untuk wujudul hilal, ketinggian hilal itu? Nah, ada yang sama sekali tidak. Yang penting udah konjungsi, misalkan konjungsinya pukul 15. Siang hari ya. Berarti esok itu sudah tanggal 1 sekalipun hilal belum kelihatan. Malah masih pokoknya mah asal tidak min aja gitu ya. Asal tidak min. Misalnya cuma 1 derajat. Kurang dari 1 derajat. Kurang 1 derajat. Nah, itu misalkan 0,50 derajat ke setengahnya berarti ya. Gitu. Kalau gini, kalau min 50 tidak bisa. Kalau jadi wujudul hilal itu ghurubnya itu terbenam mataharinya itu lebih dulu bulan, lebih dulu hilal daripada matahari. Kalau seperti itu tidak bisa. Ya, tidak bisa. Jadi harus jangan mendahului matahari. Harus matahari dulu baru muncul bulan gitu. Bulan dulu baru matahari gitu Sad ya. Itu wujudul hilal ya. Nah, lanjut Sad. Seperti yang yang sekarang dipakai oleh saudara-saudara kita yang ada di Muhammadiyah. Wujudul hilal. Dasarnya itu asal wujudul hilal ketika ghurubus syamsi. Nah, ada yang disyaratkan boleh dengan hisab, tapi harus sudah mungkin ru'yat. Jadi harus mungkin ru'yat. Artinya imkan ru'yah bahasanya ya. Imkan ya. Sudah memungkinkan terlihat. Ada yang seperti itu. Nah, dan ada yang harus dengan ru'yatul hilal. Beda lagi. Dengan dan imkan ru'yah. Ya, beda. Gini kan,
dalam hadis ada sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Betul, nah, betul. Fa in humma fa akmilu al iddata salasina yauman. Iya, betul. Nah, gitu. Jadi saumlah kamu atas dasar ru'yatul hilal. Ketika hilal kelihatan, maka besoknya tanggal 1. Ketika hilal tidak kelihatan, apapun alasannya gitu, alasannya fa in humma itu terhalang misalnya karena ada awan tebal, padahal sudah mungkin kelihatan. Nah, itu kalau tidak terlihat, maka itu besoknya tidak menjadi tanggal 1 tapi tanggal 30. Karena kalau guma itu. Iya. Ini kalau yang paling dianggap paling kuat lah. Iya. Melihat dari zahirnya hadis itu ya. Tapi karena Ustaz, maaf ini kan masalah hadis tadi, ada juga orang memahami hadis, misalkan kalau tentang hilal bulan Ramadan, bahwa yang sebut fa'in ugnia fa'ikmalul iddata salasi itu adalah bulan Sya'ban, katanya bukan bulan Ramadan. Bener nggak gitu? Kalau bulan Ramadan, itu bulan Ramadannya disempurnakan jadi 30 hari, bukan bulan Syawalnya katanya. Itu ada pemahaman begitu. Itu sebetulnya untuk semua bulan. Oh, semua bulan. Iya, mengerti. Jadi kan dilaksanakan ru'yat itu tanggal 29. Malam 30. Iya, tanggal 29. Ketika maghrib tanggal 29 malam 30 kelihatan hilal. Berarti bulan itu hanya 29 hari. Oh, iya. Kalau tidak kelihatan pada malam 30 berarti bulannya itu 30 hari. Iya. Akmilu al-iddah gitu. Jadi sempurnakannya hitungan. Seperti itu berlaku untuk Sya'bannya, berlaku untuk Ramadannya, berlaku untuk Syawalnya. Oh iya, paham Ustaznya. Jadi suka ada salah menafsirkan salah gitu ya. Kalau berbicara seluruh Ramadan aja dengan Syawal, kalau bulan yang tidak gitu. Baik. Kalau yang dasarnya perhitungan perjalanan bulan ya seperti itu, bulan Qamariyah gitu. Iya. Seperti itu semuanya sebetulnya. Nah, ini tentang ru'yanul hilal nih, Ustaz. Tadi kan ada metode imkanur ru'yah, sekarang ada ru'yanul. Jadi metode hisab itu ada wujudul hilal, ada imkanur ru'yah. Nah, sekarang ru'yanul hilal. Ru'yanul hilal itu dihitung dulu nggak saat itu? Jelas dihitung dulu. Oh, jadi karena karena kita tidak sembarangan melihat kemana. Iya, itu. Ketika ru'yat itu kan harus melihat satu titik lah. Iya. Karena sangat sulit melihat hilal itu sangat sulit. Oh, gitu. Jadi kalau tidak fokus di satu titik itu sangat sulit. Makanya kita hitung berapa ketinggiannya. Iya. Lalu sampai azimut segah gitu berapa. Nah, jadi kita bisa melihat ketika ghurubus syamsi itu terbenam matahari itu kita fokus melihat itu satu titik. Seperti itu. Jadi ini Ustadz ini kan pengalaman ya untuk urusan ru'yanul hilal ini sering Ustadz ke Pelabuhan Ratu diutus oleh dari Cianjur dari Besar Kemenang berangkat ke sana. Ustadz, kalau yang disebut melihat hilal itu gimana sih gitu? Apakah hilalnya jalan-jalan atau hilalnya kelihatan nongol gitu? Gimana Ustadz itu? Jadi hilal itu ya seperti bulan lah, bulan sekarang. Jadi seperti itu aja, hanya kecil gitu karena memang masih kecil, makanya disebutnya hilal. Ya, bulan sabit lah. Bulan sabit. Kan kalau besar, kalau sudah ini mah bulan purnama ya komar gede. Bahasa Arabnya itu komar. Oh gitu, bulan, iya. Itu. Oh, jadi hilal itu bulan kecil ya, bulan sabit. Jadi bulan sabit. Jadi dilihat itu kelihatan gitu titiknya, atau jalan di titiknya, atau diem gitu kelihatannya sadar deh kalau di teropong itu. Hampir diam lah, gitu. Jadi berjalannya itu ada pergerakan maksudnya gitu. Tapi ada geraknya gitu. Maju, iya tapi pasti. Ya seperti kalau matahari itu agak cepat dikit gitu ya. Kalau bulan itu kan tidak. Matahari mah kalau kita lihat bayang-bayang ya, ketika ada matahari, nah bayang-bayang yang ada kelihatan itu maju. Kalau bulan ya karena mungkin lebih kecil mungkin ya lebih kelihatannya, makanya kelihatannya juga kalau di teropong itu lebih lambat ya. Iya. Gitu Ustaz ya. Nih Royuniat. Tertarik Ustaz, menarik juga nih karena sementara ini kan di kita sering ada perbedaan, sekalipun perbedaan itu sah-sah saja karena berdasarkan ilmu ya Ustaz, dan istihadiyah itu. Kita tidak bisa menyalahkan yang berbeda. Yang salah itu tanggal 3 Ramadan baru saum, itu salah itu. Itu nih perbedaan metodologi ya. Yang satu metodologi wujudul hilal, yang kedua imkanur ru'yah. Nah, saya tertarik
tertarik dengan imkanur ru'yah. Metode imkanur ru'yah ini kan hampir digunakan oleh beberapa ormas Islam ya, termasuk pemerintah. Nah, itu bisa menetapkan standar tinggi hilal imkanur ru'yah itu dari mana, Ustaz? Sekarang kan ada yang disebut MABIMS. MABIM, Jadi kesepakatan Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura, MABIMS. MABIMS. Itu sudah menetapkan imkanur ru'yahnya dengan 3 derajat. Oh, 3 derajat. Tinggi hilalnya 3 derajat. Hilalnya 3 derajat. Jadi ketika sudah 3 derajat dan elongasinya berapa antara matahari dengan bulan. Elongasinya sekian derajat lah. Kalau nggak salah mah sekitar 5 lah. 5 derajat. Jauh dari 5 elongasi 5 derajat ya. Mungkin kelihatan hilal itu. Kalau kurang derajatnya atau kurang elongasinya walaupun sudah 3 derajat, nah itu tidak bisa diruyat. Iya, itu mungkin tidak kelihatan. Oh iya, standarnya. Baik, Ustaz, ini menarik nih tentang derajat. Nah, persoalan di kita ini kan berkaitan dengan hukum fikih. Ustaz, hukum fikih artinya penentuan tanggal, penentuan derajat itu pakai fatwa. Adakah fatwa para ulama yang menentukan bahwa hilal bisa diru'yat itu dengan 3 derajat dan elongasi misalkan 5 derajat? Ada nggak? Kalau yang namanya fatwa, kalau saya nggak, saya belum tahu belum ada atau tidaknya. Oh, gitu. iya. Itu mah kesepakatan mungkin para ahli astronomi lah gitu antara Indonesia, Brunei, Malaysia dan Singapura itu cukup dengan 3 derajat. 3 derajat. Elongasi sekian. Seperti itu. Nah, saat terkait awal saum Ramadan, kita dengan Arab Saudi itu selalu berbeda. Ada logika di masalah begini. Kenapa sih dengan Arab Saudi itu berbeda? Daulat Arab Saudi. Padahal kita dengan Arab Saudi beda 4 jam. Nah gitu. Kenapa harus berbeda 1 hari? Nah ini bagaimana Ustaz untuk menjawab masalah pertanyaan itu dari masyarakat? Itu. Begini. Karena di kita bulan itu masih sangat rendah. Mungkinlah 2 derajat pun kan masih rendah, belum dapat dilihat. Nah, untuk di Saudi hilal itu sudah tinggi. Iya. Karena logika seperti ini, kan dari mulai istimewa lah gitu kan matahari itu lebih cepat, sedangkan bulan agak lambat. Jadi ketika di kita misalnya bulan ketinggalannya 2 derajat dari matahari ketika ghurub. Nah, lalu kan kalau di Mekah itu kan dengan perbedaan waktu dengan Mekah itu 4 jam lebih. Dalam jangka waktu 4 jam itu jadi bulan lebih jauh gitu, jadi ketinggalannya seperti itu lebih jauh. Nah makanya di kita mah tidak kelihatan, nah di Saudi mah kelihatan hilalnya. Nah seperti itu. Sekalipun beda 4 jam dan lebih dulu kita. Lebih dari kita dulu kan baru waktu Arab Saudi begitu. Oh gitu. Jadi ini lebih dulu itu adalah waktu. Waktu. Kalau penanggalan mah, kalau memang berdasarkan ru'yat, seringkali waktu di penanggalan Saudi itu lebih dulu daripada di kita. Karena itu alasannya. Berdengar waktunya kalau lebih dulu itu kalau penanggalan berbeda. Jadi kalau waktu sholat pasti duluan kita. Waktu sholat duluan kita. Betul. Kalau penanggalan seperti itu. Ini kan ada dalam Sahih Muslim, ada kasus Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau mengutus Quraib lah, yang namanya Quraib itu ke Syria. Entah urusan apa. Syria. Nah, lalu di bulan Ramadan Quraib itu kembali ke Madinah, lalu ditanya oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ditanya mengenai awal Ramadan. Di Suriah. Di Syria. Damaskus. Damaskus berarti Yaman ya? Sekarang mah Damaskus itu masuk Yaman ya kalau salah. Ketika itu Amirul Mukmininnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Kan. Nah, ditanya mengenai awal Ramadan, beliau menjawab hari Jumat. Nah, di Syria itu. Di Syria itu. Kata Ibnu Abbas, apakah kamu melihat hilal? Hilal. Nah, beliau menjawab, ya melihat, dan yang lain pun melihat.
Di Syria itu. Di Syria itu. Ya, makanya besoknya tanggal 1-nya itu hari Jumat. Hari Jumat. Nah, kata Ibnu Abbas, kalau di sini di Madinah tidak kelihatan pada malam Jumat itu. Oh iya, Maghrib Jumat itu. Makanya di sini mah hari Sabtu. Hari Sabtu tanggal 1-nya. Ya, tanggal 1-nya. Nah, gitu. Padahal Syria dengan Madinah itu tidak sejauh antara Indonesia dengan Saudi. Jelas ya? tidak dekat ya itu. Coba dilihatlah di peta gitu ya. Jaraknya itu hanya 4 derajatan. Oh. 4 derajat kalau dijamkan itu hanya 16 atau 18 menit atau itu 18 menit ya 20 menitan ya kalau dia teman 20 menit ya dekat tuh menit ya. Dekat gitu. Dekat saja bisa berbeda. Bisa berbeda. Apalagi jauh seperti kita jaraknya antara Indonesia dengan Arab Saudi jauh gitu. Sampai lalu nih Quraib beliau berkata kenapa tidak mengikuti gitu. Kenapa tidak mengikuti afala taktafi biru'yati Muawiyah gitu ya. Wasaumihi, apakah Anda tidak menganggap cukup dengan ru'yahnya Muawiyah dan saumnya? Kepada Ibnu Abbas kepada Ibnu Abbas itu. Nah, beliau menjawab la hakadha amarona Rasulullah. Tidak harus ikut. Itulah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kan Rasulullah merintahnya dengan ru'yatul hilal. Iya, karena betul. tidak kelihatan di Madinah ya digenapkan jadi 30 hari Sya'bannya. Kalau di Syria karena kelihatan makanya 29 tanggal hari. 1-nya hari Jumat artinya Sya'bannya 29 hari seperti itu. Ya, jadi perbedaan di zaman sahabat itu sudah ada ya, sudah ada. Ya kan jadi zaman sahabatnya antara Quraib, Muawiyah, Ibnu Abbas kan terjadi berantem ya gara-gara beda itu. Nah, itu karena memang tanggal hiji jadi khotib berantem begitu. Tapi untung khotib 2 kali. Dua kali. Baik, Ustaz. Ini cukup menarik nih perbincangan masalah perbedaan ini. Nah, ketika berbicara masalah perbedaan penanggalan tanggal 1 Hijriah terutama dalam Ramadan dan bulan Syawal. Ini di zaman Rasulullah itu saat ini memakai, kalau hadis Ustaz pasti paham, hadisnya memakai ru'yat atau memakai hisab. Rasul itu dulu. Ya. Di zaman Rasulullah itu jelas hanya dengan ru'yat. Karena malah beliau sendiri kan ummatun ummiyatun lagi. Ya, betul. Jadi hanya dengan ru'yat. Malah yang melihat hilalnya itu bukan Rasulullah kadang-kadang. Iya. Ada kalau nggak salah pernah Sayyidina Abdullah bin Umar beliau mengatakan melihat ru'yat lalu ditanyakan dia melihat hilal. Nah, beliau percaya gitu lalu menetapkan tanggal 1 ya gitu. Tanggal 1 seperti itu. Nih Ustaz, masalah yang ru'yat nih, yang ru'yat. Kan yang ru'yat itu tidak sembarangan orang ya. Sangat berkenaan dengan sah saum nanti atau sah saum dan batal saum kan ini tidak sembarangan ru'yat. Apakah ada kriteria orang yang harus mengikuti ru'yat? Gitu, sebab nanti akan disumpah segala bukan sedunia tapi sampai akhirat juga. Ada kriterianya nggak yang untuk ru'yat itu? Tahu ya aturan itu ada atau tidak sebetulnya, tapi memang yang dianggap itu yang didengar itu adalah orang yang ahli sebetulnya. Iya, betul. Karena tidak sembarangan, karena harus sampai bisa menjelaskan posisi hilalnya di mana bagaimana sampai lentangnya gitu, lentangnya kemana sampai itu seperti itulah. Jadi sesuai nggak ini dengan perhitungan? Kalau sesuai itu bisa diterima dan dia berani disumpah itu bisa diterima. Kan setelah ru'yat itu kalau ada yang melihat itu langsung ada sidang isbat itu langsung ada sidang isbat nanti setelah selesai ru'yatnya. Ada berapa orang yang bisa melihat lalu ditanya bagaimana keadaan seperti itu. Ya, nih terkait penetapan tanggal nih. Menurut pendapat Ustadz, yang berwenang menetapkan tanggal 1 dalam hijrah itu apakah masyarakat, kiai atau pemerintah? Yang lebih afdol saat ini menurut pandangan Ustadz. Masyarakat atau perorangan lah bisa wajib menetapkan esoknya tanggal 1 ketika dia sendiri melihat. Dia sendiri melihat
untuk dia sendiri itu pasti besoknya harus saum lah gitu, harus saum, wajib hukumnya. Nah, adapun dia sampaikan kepada orang lain, nah, apakah orang lain itu percaya atau tidak, nah itu urusan mereka. Iya, betul. Andaikan dia orang fasik misalnya, dia orang fasik, betul. ketika dia melihat, wajib untuk dia mengawali saumnya besoknya. Akan tetapi bagi orang lain, karena orangnya itu fasik, tidak percaya, itu tidak jadi masalah ya. Tidak jadi masalah. Tidak perlu ikut juga. Ya itu seperti itu. Lalu pemerintah biasanya menampung gitulah. Ya, menampung, aspirasi hasil kajian, penelitian. Hasil ru'yat bagaimana. Lalu pemerintah itu membuat keputusan gitu, dalam sidang isbatnya apakah besok itu tanggal 1 atau belum. Nah, tapi biasanya itu setelah ada yang melihat, walaupun hanya satu atau dua orang gitu. Seperti itu biasanya. Atau mungkin kalau sekarang ada ketentuan Mabims itu misalnya tidak ada yang melihat sama sekali, tapi ini sudah imkan ru'yat. Mungkin saja kalau untuk pemerintah menetapkan. Dan ketika pemerintah menetapkan, wajib semuanya harus ikut. Itu. Kalau pemerintah sudah menetapkan. Ya, baik Ustaz, ini cukup menarik. Jadi ketika pemerintah menetapkan kebijakan yang berhubungan dengan masalah mursalah di kalangan umat, gitu ya. Jadi kita tinggalkan egoitas sektoral dan mengikuti apa yang disampaikan oleh pemerintah, gitu ya. Baik, Ustaz, ini sangat menarik. Cukup hanya sayang waktunya sangat terbatas, gitu. Ini tapi cukup ada pencerahan, Ustaz. Ini masalah penanggalan. Ternyata dalam penanggalan itu ada dua metode ya. Ada metode hisab dan ada metode imkan ru'yah tadi ya, dengan ru'yah hilang. Nah, dalam penentuannya semuanya kan bersifat istihadiyah, gitu. Jadi terima kasih Ustaz atas kehadirannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz menjadi pencerahan bagi masyarakat, gitu. Pemirsa yang berbahagia, jadi pada intinya bahwa penetapan tanggal 1 bulan Hijriah itu semuanya bersifat istihadiyah. Baik menggunakan metode wujudul hilal atau imkanur ru'yah itu sama-sama ijtihad. Bagi mereka yang menganut dua metodologi itu berbeda, tetap aja kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bahwa kita Islam itu adalah satu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.